perbedaan antara dapur sembodo dengan dapur mayat terletak pada tikel alis dengan serawean. Jika dapur mayat itu tidak memakai tikel alis dan juga tidak mempunyai serawean, yang lainnya sama. Makanya mudah-mudahan sahabat Pusaka Jawa bisa hafal ricikan secara teliti. Karena kalau tidak secara teliti nanti menamakannya pun akan salah sahabat Pusaka Jawa ya. Jadi perbedaan antara dapur mayat dengan dapur sembodo adalah di tikel alis dan greneng sahabat Pusaka Jawa. Yang lainnya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Ho di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua diakui oleh Rasulullah SAW di akhirat nanti, diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam kondisi yang terbaik, diberikan kebahagiaan yang tak terduga, dijauhkan dari segala mara bahaya, baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala musibah, baik musibah banjir, longsor, gempa, angin topan, ataupun musibah-musibah lain yang berupa penyakit, atau musibah pailit, atau rezeki seret. Semoga Allah yang sedang sakit angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan dan juga diberikan pahala. Kemudian yang sedang pailit ataupun seret rezeki, mudah-mudahan Allah segera membukakan keran rizkinya lebar-lebar agar sahabat Pusaka Jawa mendapatkan rizki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Karena kita hidup di dunia ini tidak hanya untuk senang untuk diri sendiri, mudah-mudahan sampai ke anak kita, sampai ke anak cucu kita. Ya, rezeki itu tidak cuma berupa harta, berupa ilmu bisa, berupa kemuliaan hidup juga bisa. Ya. Nah, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan, handai tolan maupun teman-teman sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Dan kita berdoa semoga Allah segera angkat penyakit virus COVID-19 atau virus corona dari bumi Nusantara ini. Kalaupun tidak, ya setidaknya akan ada satu obat untuk virus COVID-19 ya sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka, yaitu berdapur keris Luk 3. Kalau bicara tentang keris Luk 3, pastinya sahabat Pusaka Jawa pasti yang akan muncul adalah keris jangkung. Padahal, saya ingatkan lagi, padahal keris Luk 3 itu yang saya tahu ada sekitar 14 macam. Ya, sahabat Pusaka Jawa, ada sekitar 14 macam. Ataupun 15 macam. Oke, kita sebutkan ya sahabat Pusaka Jawa ya. Yang pertama, untuk dapur yang memakai nama jangkung, ini saya sebutkan dulu. Pertama, dapur jangkung. Kedua, jangkung mayang. Ketiga, jangkung pacar. Keempat, jangkung segoro winotan. Kelima, pudak jangkung. Keenam, jangkung mangkunegoro. Ketujuh, dapur mahesa nempuh. Kedelapan, dapur sembodo. Terus kesembilan, tebusa oyotan. Kesepuluh, panji caluring. Kesebelas, dapur mayat. Ke-12, dapur lar monga. Ke-13, dapur urubing dilah. Ke-14, dapur dolok bango. Ke-15, bango dolok. Ke-15, dapur campur bawur ya. Jadi tadi yang bernama jangkung sekitar ada 6 ya. Nah, yang lainnya mempunyai nama sendiri, yaitu ada sembodo, mahesa nempuh, panji caluring ya, banyak. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka Luk 3, yaitu dapur
keris sembodo atau sembada. Nah, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, seperti biasa, saya sebelum membabar bilah pusakanya, saya akan babar dulu warongkonya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, ini saya sudah siapkan kerisnya. Kerisnya ini warongkonya masih, ya warongko beginilah ya, warongko dari desa. Keris ini sama saya berapa tahun ya? Mungkin bisa sampai 3 atau 4 tahun atau 5 tahun, saya kurang lama pokoknya. Nggak begitu lama sih, sekitar paling lama mungkin 5 tahunan kali ya, paling lama mungkin 5 tahunan sama saya. Nah, ini dulunya saya dapat memang dari lokasian istilahnya, dan handle-nya pun jelek, makanya saya ganti yang baru. Mendaknya pun jelek, maka saya ganti yang baru. Warongkonya masih begini ya, masih kotor. Ininya juga lamen, karena memang saya kadang kalau mendapatkan pusaka tak taruh. Yang penting adalah besinya saya warangi, karena menurut saya satu kebanggaan tersendiri kita mendapatkan pusaka, kemudian dari yang karatan kita cuci sampai diwarangi, akhirnya keluar pamornya. Kayak sahabat Pusaka Jawa. Oke, kita bahas dulu warongkonya. Warongkonya ini adalah warongko Gayaman Ngayogyakarta Wanda Banaran. Wanda itu bentuk ya, Wanda itu bentuk banaran, motif banaran. Kemudian untuk kayunya adalah kayu Katimoho, cuman karena ini sudah lama sekali jadi hitam. Mungkin kalau digebek, dikupas lagi bagus, karena kemarin yang dari Medan juga sama, gebek juga bagus. Nah, yang ini pendoknya adalah pendok kuningan lamen. Sepertinya ini tebal 0,5 karena tebal sekali. Ini tebal sekali. Kemudian kita bahas mendaknya. Mendaknya adalah kendit silang mirah. Kemudian untuk handle-nya, ini handle atau deder, ini adalah Wanda Taman. Wanda adalah bentuk atau motif. Ya, saya ulangi lagi, Wanda adalah bentuk atau motif. Wanda Taman, ini motif taman. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari jauh kelihatan nggak? Nah, kalau backgroundnya kaos saya kan enak. Oke ya, kita review ke depan sahabat Pusaka Jawa, biar sahabat Pusaka Jawa bisa tahu ciri-ciri dari keris dapur sembodo. Adalah, saya kedepankan, bilahnya berluk 3. Oke ya, satu, pertama bilahnya berluk 3. Kemudian memakai kembang kacang pokok ini. Kemudian ada jalen, ini jalen di sini di bawah kembang kacang pokok. Kemudian di bawahnya lagi ada lambe gajah. Lambe gajahnya 1. Memakai pejetan, ini pejetan atau belumbangan. Kemudian di atas sini ada tikel alis. Ini kalau diraba kerasa sekali tikel alisnya, tapi kalau di situ di kamera tidak terlihat. Memakai tikel alis. Kemudian memakai serawean. Ini ada serawean. Kalau diraba juga kerasa seraweannya. Kemudian memakai greneng. Oke ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, ada dapur yang hampir mirip dengan dapur sembodo, yaitu dapur mayat. Perbedaan antara dapur sembodo dengan dapur mayat terletak pada tikel alis dengan serawean. Jika dapur mayat itu tidak memakai tikel alis dan juga tidak mempunyai serawean, yang lainnya sama. Makanya mudah-mudahan sahabat Pusaka Jawa bisa hafal ricikan secara teliti, karena kalau tidak secara teliti nanti menamakannya pun akan salah sahabat Pusaka Jawa ya. Jadi perbedaan antara dapur mayat dengan dapur sembodo adalah di tikel alis dan greneng sahabat Pusaka Jawa. Yang lainnya sama. Oke sahabat Pusaka Jawa. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang sembodo. Sembodo sendiri yaitu apa ya? Mempunyai arti secara harfiah, maknawinya adalah serba cukup. Serba cukup artinya berarti bisa mampu, bisa kaya, seperti itu ya. Ya, ada yang mengatakan cocok, pantas, seperti itu.
ya, atau sesuai. Tapi kalau kita terapkan pada pusaka dapur keris, kalau umumnya sembodo diartikan sebagai cocok, pantas, atau sesuai, kurang pas. Tapi kalau kalimat sembodo sendiri tergantung penempatannya pada kalimat apa. Nanti artinya berbeda-beda. Tapi saya lebih setuju sembodo di sini untuk dapur keris ini adalah serba cukup atau kuat kaya. Seperti itu ya sahabatku, atau kuat ataupun kaya ataupun mampu. Jadi biasanya sahabat pusaka Jawa, leluhur kita itu ketika menentukan satu bentuk doa, maksud dan tujuan, ya, itu biasanya dituangkan dalam nama dapur, juga luk dan pamor. Makanya ketika kita sudah membuka bilah pusakanya, kita langsung tahu ini cocoknya untuk siapa. Dan harapan awal dari sang empu maupun sang pemesan keris ini yang pertama bisa langsung ketahuan dengan nama dapur, dengan pamor, dengan luk. Makanya sahabat pusaka Jawa harus hafal di luar kepala makna filosofi luk 1, luk 3, luk 5, luk 7, luk 9, luk 11, dan luk 13. Maknanya apa? Kemudian makna dari sembodo sendiri tadi dijelaskan adalah serba cukup, ataupun mampu, ataupun kaya. Jadi makna dan filosofinya sudah ketahuan ya, ini agar menjadi orang kaya. Oke. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pucukan bilahnya, ini adalah nyujen sahabat pusaka Jawa ya. Pucukan bilah sering saya terangkan ada 6, tapi yang sering orang paham adalah 4. Nyujen, anggabah kopong, kemudian ngudub gambir, kemudian satunya lagi ambu tutumo, 4 ya. Ada tambahan lagi nugi pinetet biasanya ujung bilahnya agak cowak. Kemudian ada lagi yang ngumyang. Ngumyang itu ujung bilahnya miring sahabat pusaka Jawa. Miring ke sini, miring, tapi jarang. Yang ucukan bilah ngumyang itu jarang miring, kayak wong dengkek begini. Ya sahabat pusaka Jawa, jadi ada 6. Nah sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari gonjonya, ini adalah tergolong gonjo apa ini? Ini gonjonya tergolong gonjo sapi trontal sahabat pusaka Jawa, karena di belakangnya agak miring ke bawah. Oke sahabat pusaka Jawa, nah kalau kita lihat dari pamornya, kita lihat pamornya sahabat pusaka Jawa ini. Saya tidak akan sebutkan dulu, tapi tak kasih ciri-ciri, clue bahasanya lah ya. Pamornya mempunyai garis-garis yang tidak beraturan, kemudian ada bulatan-bulatan yang tidak teratur. Sahabat pusaka Jawa bisa tebak ini pamor apa? Ya, ini adalah pamor wos utah, atau pamor beras tumpah, atau pamor tutul. Kalau orang Semenanjung Malaya, Malaysia, Brunei itu mengatakan pamor tutul. Oke, siap ya. Nah, kemudian tuah atau angsar dari wos utah adalah untuk memudahkan mencari rizki dan untuk ketentraman. Jadi ada korelasinya. Ketika kita sudah mendapatkan rizki, kalau hidup kita tidak tentram, percuma. Nah, jadi sang empu mendoakan ketika sudah mendapatkan rizki, hidup kita pun tentram. Oke ya sahabat pusaka Jawa, dan makna simbolik yang tercantum dalam wos utah adalah satu kemapanan. Kenapa dimaksud kemapanan Mas O? Karena wos utah adalah beras yang tumpah, saking banyaknya tidak muat. Tidak muat di tempat untuk penyimpanan beras. Kalau dulu kendi, mungkin kalau sekarang kosmos, mungkin kalau sekarang lagi apalah ya, saking banyaknya sampai tumpah-tumpah. Jadi diharapkan si pemilik dari pamor wos utah adalah mempunyai hidup yang mapan. Ya, tidak kekurangan satu apapun dan hidupnya tentram. Oke ya. Nah, sekarang kita bahas tentang luk 3. Makna dan filosofi luk 3 itu banyak sahabat pusaka Jawa. Kalau kita bicara tentang tuah atau angsar dari luk 3 adalah memudah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar
semua cita-cita atau hajatnya baik urusan keduniawian maupun kerohanian itu tercapai dan segala halangan, rintangan yang ada di depan itu dapat diselesaikan. Oke. Nah, untuk mencapai satu kesuksesan dalam mencapai cita-cita pastinya kan butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, ada lagi kan bahwasanya jangkung jinampangan saya lupa. Jadi jinangkung jinampangan dening pangeran. Artinya segala hajat kita dikabulkan, segala doa kita dikabulkan. Selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat Pusaka Jawa, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ada satu korelasi yang harus dilakukan. Ada satu perbuatan juga yang harus dikerjakan. Pertama adalah kita itu mampu melindungi orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Maksudnya begini, orang yang dipercayakan apa? Kalau Anda seorang bos, berarti Anda mampu melindungi, mengayomi karyawan. Kemudian di keluarga, anak dan istri. Jika belum berkeluarga, berarti punya orang tua, maka wajib untuk melindunginya. Ya, nanti setelah ada take and give dari kita, asbabun nusulnya, nanti Tuhan pun akan selalu memberikan pertolongan kepada kita. Oke ya sahabat Pusaka Jawa ya. Oke. Nah sekarang kita bahas tentang tuah atau angsar dari dapur Sembodo. Sembodo tadi dibilang, Sembodo adalah serba cukup atau kuat ataupun kaya ataupun mampu. Jadi diharapkan si pemilik dapur ini itu menjadi orang yang kaya, mapan. Nanti kita rangkum secara keseluruhan dari look, dari pamor, dari dapur. Maksud dan tujuan dari sang empu apa sih dibuat dapur Sembodo ini? Oke ya. Nah, sekarang kita lihat makna yang tersirat dalam pusaka ini. Kita rangkum ya sahabat Pusaka Jawa. Diharapkan atau apa yang dijadikan cita-cita dari sang empu adalah si pemilik dapur Sembodo ini dengan pamor waswutah, yaitu memudahkan untuk mencari rezeki. Kemudian dengan look 3, kita rinci dulu ya. Kita rinci dulu dari awal. Pertama, dapur Sembodo. Dapur Sembodo adalah cita-cita akhir, menjadi orang yang mapan, yang serba cukup, menjadi orang kaya. Nah, kita turun lagi. Sebelum menjadi orang kaya, pastinya dibutuhkan satu bentuk usaha dan doa. Ya, pertama berusaha, yaitu berusaha dengan cara bekerja, entah itu berdagang. Nah, yang kedua adalah dengan doa. Doa bisa lewat sholat, ya, bisa lewat wirid, bisa lewat minta doa ke orang tua, dan bisa lewat doa dari sang empu. Karena sang empu dulu adalah bukan cuma seorang pandai besi, tapi dia adalah juga orang yang dituakan, yang mampu mempunyai hubungan khusus dengan Tuhan yang Maha Esa. Perlu diketahui itu sahabat Pusaka Jawa. Empu mempunyai kelebihan khusus yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada sang empu untuk mentransfer energi doa yang dapat dimasukkan ke dalam pusaka. Oke, nah berarti tadi dengan ikhtiar berdagang ataupun bekerja, kemudian dengan ikhtiar batin yang doa ini disematkan di sini. Untuk menjadi orang kaya berarti dibutuhkan untuk kemudahan dalam mencari rezeki. Disematkanlah pamor waswutah. Kemudian waswutah mempunyai tuah dan angsar adalah agar supaya hidupnya tentram. Jangan sampai nanti setelah menjadi orang kaya malah banyak masalah, banyak sakit, anaknya pada nakal, keluarganya pada bubar. Kan seperti itu. Yang kita harapkan adalah kita secara materi mapan, kehidupan rumah kita juga ayem tentrem. Baiti janati, rumahku adalah surgaku. Nah, kita kemudian
ditopang lagi dengan luk 3 yang melambangkan adalah agar segala permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa berbentuk cita-cita dikabulkan dan halangan ataupun rintangan yang di jalan mudah disingkirkan. Ya, jadi ini adalah bahasanya mungkin keris untuk kuat banda lah ya, untuk menuju satu kemapanan secara finansial. Oke ya sahabat Pusaka Jawa, kalau makna yang makna yang tersirat dari dapur, sembodo, luk 3, kemudian pamor wasputa. Oke sahabat Pusaka. Nah, sekarang kita lihat selorok besinya sahabat Pusaka Jawa. Selorok besinya ini adalah hitam kebiruan. Sahabat Pusaka Jawa bisa lihat. Ya, ini hitam kebiruan. Oke. Nah, setelah kita bicara tentang selorok besi, kita lihat tentang tangguhnya, kira-kira tangguh mana Mas Oo? Kita lihat ciri-ciri ya. Dengan ciri-ciri gandik yang tidak begitu panjang, ini kan gandik nih. Tidak begitu panjang, kemudian agak miring. Besinya lumer, besi lumer artinya halus rabaannya. Oke ya, halus rabaannya. Kemudian dari luk ini, dari bawah sampai ke atas itu meruncing. Pasikutannya wingit dan prigel. Oke, ini estimasi Mojopahit. Kalau kita bicara tentang Mojopahit, berarti ikutnya adalah tangguh sepuh sahabat Pusaka Jawa. Nah, biasanya tangguh Mojopahit mempunyai ciri-ciri panjang. Ada yang mengatakan panjang 36 cm, ada yang mengatakan panjang paling tinggi adalah 35 cm, dan lebarnya adalah lebarnya 2 cm bilahnya. Kita ukur panjang bilahnya. Panjang bilahnya 33 cm, masuk ya sahabat Pusaka Jawa. Lebar bilah bawahnya 2 cm, masuk ya. Kemudian atasnya, atas ini 1 cm. Oke, jadi ini insya Allah tangguhnya adalah tangguh Mojopahit. Nah, kalau kita bicara tentang tangguh Mojopahit, oke ya sahabat Pusaka Jawa, kita bicara tentang tangguh Mojopahit. Masa kok tangguh Mojopahit ini pamornya biasanya kan pamornya ceprit. Ya, ini kan pamornya pamornya ikutnya pamor royal ya, penuh begini. Untuk Majapahit awal memang kebanyakan adalah pamornya ceprit sedikit-sedikit. Tapi Majapahit pertengahan sampai akhir itu sudah mulai pamornya sudah mulai banyak. Dan biasanya untuk pamor Majapahit itu banyakannya pamor Wasuta, Ngulit Semangka. Ya, kalau ini kan Wasuta sendiri sahabat Pusaka Jawa kan sudah tahu Wasuta adalah pamor melumah. Ya, artinya pamor yang tidak pemilih kalau pamor melumah. Oke ya, sahabat Pusaka Jawa, dan pamor melumah itu dibikin horizontal atau sejajar dengan bilah. Kalau pamor miring biasanya dibikin lurus ke atas, kalau enggak miring sini. Ya. Kayak sahabat Pusaka Jawa, biasanya di pamor melumah itu sering terjadi pamor-pamor yang pamor tiban. Seperti pamor sirat, rojo gundolo yang di bawah sor-soran sini, yang akan menambah nilai ekonomi dari satu bilah pusaka dan akhirnya menjadi dwi pamor. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Bila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe, kemudian like, share, and comment, dan juga jangan lupa pencet tombol notifikasi lonceng agar sahabat Pusaka Jawa selalu mendapatkan video-video terupdate dari saya. Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.